Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari ujian tengah semester saya di mata kuliah peralatan tambang. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ega Sabrina Anastasia Saraswati dengan NIM 07300230015 dari Teknik Pertambangan Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti. Yang pertama adalah faktor-faktor dari sistem penambangan serta satuan operasi penambangan. Sistem penambangan merupakan metode yang digunakan untuk mengekstraksi mineral dari dalam bumi. Pemilihan peralatan sangat bergantung pada sistem penambangan yang diterapkan, baik dalam penambangan terbuka atau open pit surface mining maupun penambangan bawah tanah atau underground mining. Terdapat pula faktor-faktor dalam pemilihan peralatan tambang berdasarkan sistem penambangan meliputi jenis material, kondisi geologi, kedalaman cadangan, karakteristik lokasi dan cadangan, serta parameter tambang. Untuk satuan operasi penambangan, itu merujuk pada unit terkecil dalam proses penambangan yang mencakup semua aktivitas dari penggalian hingga pengangkutan material. Satuan operasi penambangan adalah tahapan-tahapan dalam proses produksi pertambangan. Setiap tahapan membutuhkan peralatan yang berbeda. Setelah kita mengetahui sistem penambangan yang sebelumnya, kita sudah dapat mengidentifikasikan tipe atau metode penambangan seperti apa yang akan kita gunakan. Kemudian kita memilih sistem penambangan, sistem pertambangan, dan satuan operasi yang akan digunakan dalam kegiatan penambangan itu sendiri. Setelah kita mendapatkan sistem penambangan dan satuan operasi yang cocok, maka dapat ditentukan pemilihan peralatan tambang yang cocok dan sesuai identifikasi serta karakteristik kondisi tambangnya, sehingga peralatan tambang cocok dan sesuai dengan kondisi di area tambang. Faktor-faktor yang mempengaruhi satuan operasi meliputi ukuran dan kapasitas peralatan, metode pengangkutan, keamanan dan keselamatan kerja atau ketiga, karakteristik endapan mineral, serta kondisi geologi. Yang kedua yaitu menjelaskan tentang teknik pemuatan dan penggunaan scraper serta komponen dan penggunaan grader. Scraper adalah alat berat yang sangat efektif untuk menggali, memindahkan, dan meratakan material tanah. Alat ini sering digunakan dalam proyek konstruksi, pertambangan, bahkan pertanian. Scraper itu adalah alat berat multifungsi yang digunakan untuk menggeruk, memuat, mengangkut, dan membongkar material. Ada beberapa teknik pemuatan yang umum digunakan, yaitu ada scraping, hauling, dan dumping. Scraper dapat mengangkut material hingga jarak 2000 meter dengan kapasitas antara 8 hingga 30 meter kubik per sekali angkut. Berikut adalah komponen dan penggunaan grader, yaitu ada cap, front and rear open glass, fuel and hydraulic tank, engine assembly, reaper assembly, heavy duty rear twin axles, adjustable blade, heavy duty front axle, loader bucket cylinder, mainframe, serta transaction frame. Serta penggunaan grader antara lain untuk konstruksi jalan tambang, meratakan tanah di area jalan tambang, pengelolaan material, serta membersihkan material-material di area jalan tambang. Yang ketiga yaitu menjelaskan siklus operasi dan komponen dari peralatan tambang, dari dozer dan hydraulic excavator. Yang pertama ada dozer, alat berat yang digunakan untuk mendorong dan meratakan material tanah, yang memiliki blade besar yang dapat diangkat, diturunkan, dan dimiringkan untuk berbagai keperluan. Dozer memiliki siklus operasi berupa persiapan dozer, pengaturan dozer, penggerukan atau penarikan, penumpukan, perataan, pengangkutan, serta penyelesaian dan perawatan. Berikut adalah komponen dozer, yaitu mesin dozer, knalpot, lift cylinder, blade, end bit, cutting edge, chain wheel, strike frame, main frame, reaper, sprocket, carry roller, dan drive cabin. Yang kedua ada hydraulic excavator,
yaitu alat berat yang digunakan untuk menggali dan memindahkan material tanah yang memiliki lengan yang dapat diputar dan bucket yang dapat diangkat serta diturunkan. Hydraulic excavator memiliki siklus operasi berupa persiapan excavator, pengaturan bucket, penggalian atau digging, loading, dumping, leveling, serta pemeliharaan dan penyelesaian. Komponen hydraulic excavator eh, kurang lebih seperti pada gambar, yaitu ada hydraulic cylinder boom, engine, main control valve, lalu ada final drive, cap body, front idler, track spring, bucket, tentu saja, dan hydraulic cylinder. Kemudian, kemudian yang keempat, menjelaskan tentang siklus operasi dan sistem penggerak peralatan tambang. Peralatan tambang meliputi dump truck dan front end loader. Untuk dump truck adalah alat berat yang digunakan untuk mengangkut material tanah atau batuan dari satu tempat ke tempat lain yang memiliki bak besar yang dapat diangkat dan diturunkan untuk memuat dan membuang material. Dump truck DT memiliki siklus operasi antara lain persiapan dump truck, loading, transport, dumping, back to loading point, pemeliharaan, dan penyelesaian. Dump truck juga memiliki sistem penggerak yang meliputi engine, transmission, drive shaft, drive wheels, rail wheels, hydraulic system, dump bed, poros belakang, serta tires. Komponen dump truck eh, kurang lebih seperti pada gambar, yaitu ada operator cab, ada dump body, ada wheel motor, ada rear tire, front wheel, turn lamp, radiator, serta air cleaner. Untuk front end loader, yaitu alat berat yang digunakan untuk menggali dan memindahkan material tanah atau batuan. Alat ini memiliki bucket besar yang dapat diangkat dan diturunkan untuk menggali dan memindahkan material. Front end loader juga memiliki siklus operasi kurang lebih seperti dump truck, yaitu persiapan loader, pengaturan loader, pemuatan atau loading, transport, dumping, leveling, serta pemeliharaan dan penyelesaian. Front end loader juga memiliki sistem penggerak yang meliputi mesin atau engine, transmission, roda, dan sistem hidrolik. Berikut adalah komponen dari front end loader, yaitu ada cab, rear hood, engine atau mesin ada di sini, rear counterweight, rim, torque converter, tire, boom, axle housing, bucket, rocker, tipper cylinder, dan front combination lamp. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Mohon maaf. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.